Shalom warga kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah ini, pastikan device atau gadget yang Anda gunakan sudah siap dengan kuota internet dan baterai yang cukup. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online ini. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah online, bukan sedang menonton ibadah. Kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung untuk merubah kehidupan kita, untuk menjadi berkat dan berbuah senantiasa. Well, warga kerajaan, selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya, shalom shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, warga kerajaan di tempat ini. Saya percaya pagi ini sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita, amin. Haleluya, boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ajak mari bangkit berdiri sama-sama. Kita akan segera mulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami kita baca sama-sama dari satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 44 ayat 9. Dengan segenap hati, dengan suara yang keras, mari sama-sama kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Kasih sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini oleh karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh datang menghampiri tahta kudus-Mu. Bawa ucapan syukur dan terima kasih kami. Tuhan sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saatnya kami bawa ucapan syukur, pujian, penyembahan kami yang keluar dari hati kami, meninggikan Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Nama-Mu layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Nama-Mu layak kami agungkan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi
kami bawa rindu kami pagi ini Tuhan Yesus. Kami nyatakan Engkau Yesus Tuhan. Di dalam
Mari sorak-sorai yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Thank you Lord. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Come on, lembah pujian. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati kami memujimu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Terima kasih Tuhan. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Amin. Biarlah semua memujimu. Memujimu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib, yes Lord. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib, yes Lord. Kau terbesar dan mulia,
bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, berikan kekuatan baru. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Musik memuji Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan firman-Mu. Dan ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Aku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Shalom warga kerajaan, khususnya dari kelompok Rock Ministry. Nilai kita adalah, kualitas kita adalah soul. Pertama-tama spiritual, rohani. Kedua karena rohani punya authority, punya otoritas. Orang benar itu besar kuasanya kalau berdoa. Kemudian tentu saja kalau mau punya dampak harus ada leadership. Akibatnya ada transformer, salt. Saudara yang kasih amat Tuhan, how to transform the society? Yang pertama harus engage. Kita seringkali berkata, wah, tidak cocok kalau anak Tuhan ada di politik. Ada seseorang pemimpin yang sangat terkenal, tidak usah sebut namanya. Sekarang harus hati-hati, sedikit-sedikit somasi. Dia diberitahu bapaknya, kalau mau berdampak, kamu cuma pengusaha, terjun politik, jadi anggota DPRD. Dan saudaraku dari kesaksiannya, semua yang lain marah. Karena apa? Dia tidak bisa diajak kerjasama. Saudaraku,
Yang lain sudah setuju. Akibatnya teman-temannya marah dan di ruangan daripada DPRD itu, kantor DPRD semua merokok. Dia keluar di samping satpam. Yang lain tidak pernah datang kan? Ya, termasuk rapat sebagainya. Dan dia yang bertemu dengan masyarakat. Dan saya dengar kesaksiannya. Karena dia anggota dewan pernah didatangi orang minta, yaitu untuk izin, sesuatu izin pertambangan atau apa. Lalu menyerahkan dia sebuah ROG Rolex All Gold. Dan jawabannya pasti menyenangkan Tuhan. Tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Orangnya kaget. Itu saja budaya di mana-mana. Yang satu ini beda. Saya berdoa setiap saudara beda. Saudara punya kualitas karena kita adalah the salt of the earth, garam bumi. Dan kita adalah the light of the world. Light itu akan membuat orang melihat, wah ternyata dia kotor, dia telanjang, bukan menghakimi. Dengan kita hadir saja luar biasa. Dan saya mendengar kesaksian semacam itu dan kita tahu sejarahnya bagaimana saudara kita ini menjadi bupati dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu tujuannya saudara. Jadi kita tahu bahwa ada 7 puncak gunung. Kita harus engage di sana. Saya sampaikan minggu lalu tentang bagaimana Yesus datang ke rumah cukai. Datang ke rumah cukai saudaraku. Itu tempat yang paling menjijikkan buat orang Yahudi. Karena di sana memeras bangsa sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Masih ingat bahkan kepalanya dia datangi. Yaitu Sakius. Sakius turunlah. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. And what happened? Matanya terbuka. Dan dia berkata, Tuhan, setengah darahku kuberikan pada orang miskin. Dan karena aku memeras orang, ku kembalikan 4 kali lipat. Saya bayangkan Yesus tersenyum dan berkata, keselamatan sudah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun adalah the son of Abraham, putra Abraham. Karena itu saudaraku, banyak contoh semacam itu. Anda bisa engage di art and entertainment. Saudara seorang olahragawan, saudara bisa jadi berkat. Saudara seorang penyanyi, engkau bisa menggarami. Dan juga kemudian bisnis apalagi saudaraku ya. Yang C itu adalah church ya. Yang D ini development of the poor. Saya kagum pada saudara saya pendeta Dr. Wiryo Hadi ya. Luar biasa ya dia ya. Jadi itu adalah development of the poor. Bukan anggota gereja. Tapi orang di sekitarnya. Dan kemudian education luar biasa. Family dan juga saya kasih contoh tadi government. Saudaraku, kalau mau jadi berkat, bukan kita bertapa, bukan kita yaitu berkumpul cuma dengan saudara seiman, tetapi engage dengan dunia ini dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ada kisah tentang Elia dan juga janda di Sarfat. Ketika janda ini pergi keluar untuk mendapatkan kayu bakar untuk memasak sedikit makanan terakhir yang dia miliki. Akhirnya dia bertemu dengan seorang teman lamanya yaitu Nabi Elia. Dan saat itu Elia berkata, aku sangat lapar, maukah engkau membantu aku untuk membuatkan sesuatu untuk bisa dimakan? Dan janda ini berkata, tentu saja Elia, tetapi kenyataannya adalah ini adalah makanan terakhir yang kami miliki. Saya akan memasakkannya untuk keluarga saya, tetapi kami juga akan membagikannya dengan Anda. Itu yang dikatakan oleh janda Sarfat. Dari kisah sederhana ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, terlepas dari semua keadaannya yang memprihatinkan, janda ini tidak egois, saudara. Amin. Janda ini juga tidak serakah. Yang kedua, dia tidak putus asa. Jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia pergi ke wadah tepung dan minyaknya, menuangkan tetes terakhir yang dia miliki dan membuatkan Elia sebuah roti untuk dimakan. Kemudian barulah dia membuat roti untuk dia sendiri dan juga putranya. Perhatikan ini, keesokan harinya dia kembali dan membuka wadahnya. Dan sangat mengejutkan seperti apa yang dikatakan Elia kepadanya. Ada sedikit tepung dan minyak di wadah keduanya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Apa artinya saudara? Tuhan melipat gandakan apa yang dia miliki. Ketika saudara melihat situasi saudara hari ini saudara mungkin berpikir, saya tidak melihat bagaimana saya akan berhasil. Keadaannya sangat sulit.
Tidak mungkin saya akan berhasil. Tidak mungkin saya keluar dari situasi sulit seperti sekarang ini. Tetapi seperti halnya wanita ini, ketika saudara dan saya menghormati Tuhan, ketika kita mengutamakan Dia, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya atas kehidupan Anda dan saudara. Dia akan melipat gandakan sumber daya kita. Dan ingat, Dia akan memampukan, Dia akan menopang kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang baru. Mari naik satu tingkat lebih tinggi. Saatnya untuk apa? Saatnya untuk bangkit dari kekurangan dan kekalahan. Menjadikan apa? Menjadi kelimpahan dan juga kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Serahkan apa yang saudara miliki ke dalam tangan Tuhan. Dan belajar untuk mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Ingat, benih harus ditanam sebelum musim panen itu akan datang. Belajar untuk hidup taat kepada Tuhan dengan sumber daya yang saudara miliki. Dan perhatikan bahwa Tuhan akan melipat gandakan apa yang saudara dan saya miliki. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mempercayakan hidup dan masa depan kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak egois, tidak berputus asa, seperti apa yang dilakukan wanita ini Tuhan. Ketika kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, Engkau akan memerintahkan berkat, bahkan melipat gandakannya. Kami siap untuk menabur hari ini. In Jesus' name, amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Kami mau berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Tetaplah bertahta dan berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Yes, God. Ku rindu setiap waktu hidup
atas kami Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Yes, Yesus. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, oh berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, oh yes, ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu, dunia
Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Kami bangga mempunyai Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang penuh dengan sukacita ini, Tuhan. Kami mengucap syukur dengan segala apapun kondisi kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang setia. Tuhan yang rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan kami dari kebaikan kepada kebaikan. Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan bahwa tidak selalu apa yang ada dalam rencana kami itu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tapi satu hal kami percaya, Engkau adalah Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kami. Kirapatakan aramasi, kirapatakan arararamu. Kirapatakan arararamu. Tuhan, terima kasih. Mungkin orang lain ada yang mengeluh, mengapa hari ini kok mendung? Tetapi kami mengucap syukur. Bukan karena keadaan dan situasi dan kondisi, tapi kami mengucap syukur. Karena yang terbaik itulah yang Engkau siapkan buat kami. Dan karena memang Engkau tidak pernah berjanji bahwa langit tidak selalu biru, Tuhan, tetapi Engkau selalu berjanji untuk menyertai kami. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bareng-bareng. Tuhan gak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan, terima kasih. Kami ada di tempat ini pagi hari ini, Tuhan. Sekalipun cuaca tidak begitu cerah, ini karena kami sangat mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu hidup kami dikuatkan, hidup kami diubahkan. Keluar dari tempat ini, setiap kami akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim
RVC yang luar biasa. Berapa banyak yang ketika datang tadi masih gerimis? Angkat tangannya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, yang penuh kasih di tempat ini. Saya ingat bahwa saya itu dari kecil, oleh karena mami sama papi saya bilang gini, kalau hujan itu jangan keluar, nanti kami jadi masuk angin. Dan itu berakibat bahwa sampai saat ini kalau saya kena hujan, itu saya biasanya masuk angin. Ya. Mungkin ada di antara bapak dan ibu kok lemah gitu. Ya memang setiap kita ini punya masing-masing, pasti ada yang namanya ada kelebihan dan ada kelemahan. Jadi jangan pernah mengeluh. Kalau kita memang ya, aduh kenapa kok aku selalu masuk angin kalau kena hujan, itu nggak perlu mengeluh. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengupayakan supaya itu nggak pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, ketika saya itu sedang jatuh cinta, berapa banyak yang pernah jatuh cinta? Nah, semua pernah ya. Nah, kasih itu kan membuat kita jadi kuat, memampukan membuat segala sesuatu, betul ya? Nah, kan ada orang kalau jatuh cinta itu laut ku seberangi, bahkan gunung kan gudaki, betul? Dan itu betul-betul saya rasakan ketika saya sedang jatuh cinta. Sekalipun hujan, padahal kan saya tahu kalau hujan itu saya masuk angin. Saya nggak takut kena hujan karena apa? Saya kepingin ketemu dengan orang yang saya cintai. Berapa banyak yang seperti itu? Nah, dan hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh cinta. Sekalipun gerimis tetap datang ke sini karena sangat cinta kepada Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Kalau kita punya gaya hidup seperti itu, saya yakin Tuhan gak akan mampu gak memberkatin kita. Tuhan gak akan pernah nahan berkat untuk kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, tema kita bulan ini adalah the salt, garam. Diambil dari Markus 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Buat saya ayat ini adalah ayat yang sangat menakutkan. Ayat ini adalah bicara tentang kalau kita tidak berfungsi seperti tujuan penciptaan. Tema tahun ini adalah influence. Mari kita realisasikan dalam kehidupan kita sehingga tema tidak hanya sekedar tema. Setiap tahun kita ganti tema, temanya sangat bagus sekali. Tetapi kita cek pagi hari ini, sudahkah kita menghidupi tema itu? Sebagus apapun tema, tapi kalau kita nggak ngehidupin, tidak akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Tidak akan terjadi perubahan untuk sekitar kita. Ayat ini tidak mengatakan jadilah garam dunia, bukan. Ayat ini mengingatkan kepada kita. Kenapa semua tegang semua ya? Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita, saudara dan saya, diciptakan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk berfungsi sebagai garam. Jadi bukan ayo jadilah garam, bukan. Karena saudara dan saya ini memang sudah garam. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yuk berfungsi. Jadi garam ini bicara tentang identitas kita. Bagaimana Tuhan mau kita bisa menjadi influencer, mempunyai
Impactful life, hidup yang berdampak. Sebab memang Tuhan itu menyelamatkan kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Itu bukan tentang kita, tetapi tentang bagaimana Tuhan mau melalui kehidupan kita, menceritakan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita ini bukan tentang kita, tentang bagaimana rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Ini ngeri sekali saudara terkasih. Kalau garam itu jadi tawar, nggak ada gunanya lagi. Garam itu adalah sesuatu yang useful. Tetapi ketika kita nggak berfungsi, sesuatu yang useful itu menjadi nggak ada gunanya, menjadi sesuatu yang useless. Dikatakan dengan jelas di sini, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan injak orang. Ngeri nggak saudara? Sangat mengerikan sekali. Dan menjadi dampak itu ya dimulai dari yang terdekat. Sudahkah hidup kita berdampak untuk pasangan hidup kita? Hidup kita berdampak untuk anak-anak kita. Hidup kita berdampak untuk orang tua kita. Ibu-ibu, hidup kita apakah sudah berdampak untuk mertua wanita kita? Dimulai dari yang terdekat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Tidak dipakai bukan berarti nggak ada tujuannya. Bapak Ibu lihat bahwa drum di sana itu nggak terpakai, betul ya? Tetapi bukan berarti bahwa drum itu diciptakan, dibuat tidak dengan sebuah tujuan. Dia dibuat dengan sebuah tujuan ya untuk dimainkan. Betul ya? Tapi kenapa sekarang kok tidak dimainkan? Ya karena memang sekarang memang tidak dibutuhkan untuk dimainkan. Sebab itu adalah benda mati. Sedangkan kita ini benda hidup. Kita harus sadar bahwa kita dipanggil, identitas kita adalah garam. Berfungsi nggak berfungsi, kita ini garam. Nah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, berfungsilah sesuai dengan tujuan penciptaan kita, yaitu menjadi garam. Jadi enggak usah ketika yuk berfungsi baru berfungsi, enggak. Sebab kita ini benda hidup. Kita makhluk hidup. Beda dengan drum itu. Drum itu berfungsi kalau kita gebuk. Nah saya pikir kita nggak perlu digebuk baru berfungsi. Setuju nggak? Apa ada yang mau nunggu digebuk dulu baru berfungsi? Pak Jimmy, maaf Pak Jimmy. Saya mungkin terlalu keras ya Pak. Satu Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Berapa banyak yang ada di dalam Tuhan? Angkat tangannya. Ada yang ragu-ragu ngangkat. Sebab ada konsekuensinya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib apa? Hidup sama seperti apa? Kristus hidup. Banyak orang ini terbalik-balik. Aku mau hidup baik supaya aku diselamatkan. Enggak. Kebaikan kita itu tidak akan membuat Tuhan berkenan kepada kita. Sebab kita ini seperti kain kotor. Apapun yang kita lakukan itu enggak akan bisa menyenangkan Tuhan. Kita berbuat baik itu bukan supaya diterima Tuhan. Kita berbuat baik bukti bahwa kita hidup di dalam Dia.
Jadi kalau ada orang bilang aku Kristen tetapi kehidupannya tidak serupa Kristus, dia itu ya Kristen agamawi. Sedangkan kekristenan itu bukan tentang agama. Kekristenan itu tentang hubungan kita dengan Kristus. Agama tidak menyelamatkan. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus itulah yang membuat kita berkenan di hadapannya. Bukan karena usaha kita, tetapi melalui kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itulah yang membuat kita berkenan. Hubungan kita yang terputus dengan Tuhan itu kembali ada hubungan. Garam itu adalah satu benda yang tidak pernah kompromi. Hati-hati, jangan pernah hidup kita kompromi dengan dunia. Kalau di sini semuanya manis, ya kan? Kalau di tempat kami itu harus hati-hati sekali sebab kami kan hidup di Kute. Saya mengembalakan di Kute. Itu sangat rentan sekali. Kalau kita nggak hidup terus nempel sama Tuhan, itu kita bisa hanyut. Dan akibatnya apa? Kalau kita hanyut seperti orang dunia, diinjak dan dibuang orang. Dibuang dan diinjak orang. Mari kita sebelum kita berkata-kata, sebelum kita bertindak, pertimbangkan dulu. Jangan sampai sesuatu nama baik yang sudah kita bangun bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun, hancur. Hanya karena kita keliru mengambil keputusan, keliru kita bertindak. Akibatnya apa? Mengerikan. Dibuang dan diinjak orang. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kapan kita bisa selalu hidup menjadi influencer? Yaitu ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan, ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab memang kita ini manusia yang sangat terbatas. Kita ini rapuh. Berapa banyak di sini yang berkata aku kuat? Angkat tangannya. Iya. Nggak ada dari kita ini yang kuat, nggak ada. Seorang pun di muka bumi ini nggak ada yang kuat. Kita akan menjadi kuat kalau kita hidup di dalam Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita mau kuat, kita harus hidup melekat kepada Kristus, hidup di dalam Dia. Nah, Kristus yang ada di dalam kita, itulah yang akan memampukan kita untuk kita tetap menjadi influencer di dalam segala kondisi apapun. Saya katakan hidup kita rapuh. Saya ini rapuh banget, kena hujan aja pilek, saudara. Rapuh enggak? Rapuh. Ada orang dunia di sana diputus cinta kemudian mengambil keputusan untuk apa? Bunuh diri. Kenapa? Rapuh. Ada yang sedang pacaran nggak di sini? Angkat tangannya kalau ada. Nah mungkin ada yang sedang melihat, sedang mengikuti ibadah ini secara ini ya, melalui media. Kalau
Kita punya pacar, kemudian mulai macam-macam, putus dia. Putuskan. Sebab kasih itu bicara tentang memberikan yang terbaik, melindungi. Pak, lalu kalau diputus bagaimana Pak? Enggak apa-apa. Atau Pak, karena saya itu menjaga kekudusan kemudian saya diputus. Enggak apa-apa. Sebab Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik dari dia. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang 3K. Hidup seperti Kristus. K yang pertama adalah kudus. K yang kedua adalah kasih. Dan K yang ketiga adalah ketaatan. K yang pertama apa tadi? Kudus. K yang kedua? K yang ketiga? Ketaatan. Buka bersama saya 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Ini bicara tentang kekudusan. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus. Di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidup kita. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab apa? Aku kudus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Supaya kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dikuduskan melalui darahnya yang tercurah di atas Kalvari. Tuhan menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan sesuatu yang sangat berharga. Ketika Yesus itu sebagai manusia, yaitu nyawanya. Ketika di gereja nyanyinya, wah luar biasa, angkat tangan. Udahlah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Nyanyinya gitu. Tapi di gereja tok. Di luarnya hidupnya nggak ada bedanya dengan orang dunia. Yang model seperti itu nggak akan mungkin terjadi kegerakan dalam kehidupannya. Fasten your seat belt, kencangkan ikat pinggangmu. Itu kan kalau kita mau terbang seperti itu kan, supaya kita nggak terlempar. Nah, Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang, waduh Pak Anton kok keras banget. Enggak keras, saya enggak sedang marah. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setuju enggak? Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Arti kata kudus atau suci adalah tidak tercemar. Tidak najis dan tidak kotor. Hal yang paling pertama harus kita jaga adalah hati kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar apa? Kehidupan. Sebab apa yang timbul dalam hati kita akan kita pikirkan. Betul? Apa yang kita pikirkan akan kita ucapkan, akan kita perkatakan, kemudian akan kita lakukan, betul? Dan dampaknya itu kita akan dikenal sebagai apa? Sebagai garam yang berguna, atau maaf, sebagai sampah yang nggak berguna. Lalat itu sekalipun di sebelahnya ada madu, ada bunga, dia nyarinya apa? Sampah. Betul Bu? Tepuk tangan buat Ibu di sebelah ini. Iya. Lalat itu sekalipun dia
ada bunga yang harum, ya dia nyarinya sampah. Beda dengan lebah. Ketika lebah tersesat di dalam tumpukan sampah, dia yang pasti cari adalah tanaman bunga yang tumbuh di tempat sampah itu. Enggak kebetulan kalau kita ditempatkan Tuhan di pulau yang sungguh sangat indah ini. Karena Tuhan mau hidup kita berdampak melalui kehidupan kita. Kehidupan yang tidak kudus itu, yang najis itu, yang kotor itu, karena melihat ada Kristus yang hidup dalam kita, kemudian berubah. Enggak, malah kita menjadi seperti dia. Katanya Yesus berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Katanya kita ini anaknya Tuhan Yesus. Kita semua tahu kan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, betul ya? Nah, Bapa kita itu kudus. Pak, ada loh Pak orang Kristen tetapi hidupnya itu betul-betul nggak seperti Kristen. Ada. Kenapa gitu Pak? Iya. Karena pohon itu tumbuhnya mungkin di tepi aliran sungai. Nah, ketika pohon buah itu jatuhnya itu di aliran sungai. Hidupnya mengalir seperti orang-orang di sekitarnya. Katakan di sini nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Kenapa semua tegang ya? Iya. Enggak ada kita yang kompromi dengan dunia. Orang yang jatuh di aliran itu adalah orang yang kompromi dengan dunia. Hanya keledai yang jatuh, bukan hanya keledai, bahkan keledai pun nggak akan jatuh ke dalam yang lubang yang sama berulang kali, betul ya? Kan ada peribahasa seperti itu. Dan Amsal 26 ayat 11 mengatakan demikian. Seperti anjing kembali kepada muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Amsal 26 ayat 11. Ketika ada seseorang itu yang jatuh berkali-kali dalam lubang yang sama, itu dalam hati saya, Pak, lu dia ini jatuh itu dalam lubang yang sama berkali-kali, Pak. Kan muncul dalam hati saya. Itu terjatuh apa doyan? Kok bisa dalam lubang yang sama itu jatuh terus ke sana? Oke, kita next ke tentang kasih. Kasih itu bicara tentang memberi. Memberi, dan kalau memberi itu pasti memberi yang terbaik. Jadi bicara kasih itu bicara tentang memberi. Orang yang mengasihi pasti memberikan yang terbaik. Tetapi memberi itu belum tentu karena mengasihi. Ya. Contohnya apa, Pak? Ya, kayak kita biasanya kan misalnya ada Natal itu ada charity basar gitu. Kemudian ada seorang ibu yang lihat lemarinya, wow, lemarinya penuh banget nih. Kalau penuh begini aku sudah nggak bisa beli baju baru lagi. Mau taruh di mana? Kemudian, wah kalau gitu pas ada charity basar nih, ini kesempatan untuk mengosongkan lemari saya.
supaya saya bisa beli baju baru. Diambillah baju-baju itu dan dikasih. Itu motivasinya bukan kasih, tapi motivasinya supaya apa? Lemarinya kosong, bisa beli baju baru. Nah, jadi orang mengasihi itu pasti memberikan yang terbaik. Pasti memberikan maaf. Dan dimulai dari yang terdekat. Satu Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi barang siapa, ayat ini dengan jelas, barang siapa tidak hidup dalam kasih, ia tidak mengenal Allah. Sebab God is love. Allah adalah kasih. Katakan bersama dengan saya, God is love. Sekali lagi, God is love. Allah adalah kasih. Kalau ke gereja, wah gandengan tangan, mesra banget. Ya, mesra suami istri. Ketika sampai di rumah, pas ART-nya itu nggak masuk, kemudian galon aquanya habis. Dan suaminya dengan gampang bilang, sayangku angkat galon aqua, silahkan taruh. Itu bukan kasih, men. Kasih itu memberikan yang terbaik. Mari bapak-bapak, sayang, aku kuat kok ngangkat galon aqua, angkat galon taruh. Jangan nyuruh istri kita. Katanya mengasihi. Kemudian, wah, kalau di gereja itu istrinya, wah, kelihatan cinta banget sama suaminya. Tapi kalau di rumah, kalau istilahnya kute itu ya bukan bernyanyi tapi nyala. Suaminya digonggong terus. Terus kemudian masih apa? Pak, bukankah pulsa wanita itu banyak sekali? Makanya nggak heran kalau bapak-bapak sampai rumah kemudian istrinya itu banyak ngomongnya. Lah, ya memang banyak, kita nggak bisa memungkiri. Tetapi kalau kita ada di dalam dia, perkataan yang muncul itu bukan perkataan yang ketika suaminya pulang. Apa pulang malam lagi? Saya bisa, sayang, wah pasti kamu capek banget ya. Tak siapin air panas untuk mandi. Sama-sama mengeluarkan perkataan. Tetapi hasilnya pasti beda, betul? Katanya rindu di bumi seperti di surga. Bapak-bapak yang rindu seperti di bumi seperti di surga, angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan, ini apa nggak rindu? Atau nggak ngerti bahasa saya? Nah kalau mau rindu di bumi seperti di surga, kita harus sadar bahwa malaikat yang baik itu tempatnya di surga. Untuk itu maka kewajiban atau bagian dari kita, Bapak Ibu, menyiapkan rumah kita itu seperti suasana di surga. Jadi satu hal yang buat saya sulit terjadi, bagaimana di rumah suasananya seperti neraka, kemudian merindukan ada malaikat baik di sana. Jadi kalau kehidupan di surga, di bumi seperti di surga itu tidak ditemukan, tapi dikondisikan. Iya, dikondisikan, enggak ditemukan. Dikondisikan caranya bagaimana?
Hiduplah dalam suasana penuh kasih di rumah itu. Semuanya saling berlomba untuk berbuat baik. Jadi peacemaker. Ya. Bisa Pak, bisa. Kalau kita hidup melekat kepada Tuhan. Minta G. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Angkat tangan kita. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, yes. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang Tuhan, anugerah Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Bukan kekuatan kita sendiri. Enggak akan kuat sebab manusia itu rapuh. Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi siapa? Semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan siapa? Dengan semua orang. Dengan semua orang. Kita harus baik. Dengan semua orang. Bahkan ketika hal itu bergantung pada kita, mulailah dari kita untuk kita berbuat baik. Terus berbuat baik bahkan ketika kita disalah mengerti. Terus berbuat baik bahkan ketika nggak ada orang berterima kasih kepada kita. Sebab kita berbuat baik itu bukan tentang kepada siapa kita berbuat baik, tetapi untuk siapa kita berbuat baik. Yaitu untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Kita melakukan firman Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Bukan supaya kita terkenal, kita top. Enggak. Kita enggak perlu cari perkenanan di hadapan manusia. Yang perlu kita cari adalah perkenanan di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita cari perkenanan di hadapan manusia, ya untuk orang yang tidak kenal firman Tuhan, dia pasti nggak senang ketika kita melakukan firman Tuhan, betul ya? Orang yang nggak kenal Tuhan kemudian mohon maaf nih, seperti wanita Samaria yang ketemu Yesus. Itu kan ada kan? Dia tinggal tidak dengan suaminya, betul ya? Nah, ternyata hal itu sudah ada sejak dulu. Nah, untuk orang yang seperti itu ketika kita menyampaikan kebenaran firman, mungkin orang itu nggak suka. Tapi saya mau sampaikan,
Kebenaran firman itu ya, kebenaran itu mungkin sekalipun menyakitkan tetap harus kita sampaikan. Sebab ujung atau endingnya adalah pasti kebaikan untuk kita semua. Itu kebenaran firman. Untuk kita bisa hidup terus di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita harus menyerahkan hak kita, melepaskan hak yang kita miliki, dan lebih memilih melakukan firman. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jelas sekali di sini. Kalau kita mengikuti Yesus, maka kita harus melepas semua hak kita untuk lebih memilih, mengenal dan melakukan firman-Nya. Ketika kita sudah berbuat baik, kemudian ada orang gak setuju bahkan melecehkan kita, itu kita gak perlu marah. Secara manusia, kalau kita bicara dengan orang tidak kenal Tuhan, kamu mesti marah itu. Mari kita lepas hak kita untuk marah, untuk tetap mengasihi orang yang menyalah mengerti kita. Itu yang namanya melepaskan hak. Sehingga kehidupan kita itu tidak hanya baik ketika kita ada di dalam gereja. Di luar gereja kita tetap ada Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga kita ini ketika kita berjalan, orang melihat ada Alkitab yang berjalan melalui kesaksian hidup kita. Teori banyak itu baik, boleh. Tapi lebih baik kita melakukan firman-Nya. Yang ketiga itu tentang ketaatan. Hari ini saya senang sekali, walaupun sebetulnya ini tetap nggak selesai kalau mau diselesaikan. Karena waktunya banyak, 40 menit. Nah kalau saya di Kute itu menyampaikannya itu kalau sudah 25 menit, semua pemain musik sudah naik semua. Itu berarti dia ngasih tahu saya, Pak Anton, waktunya sudah mau habis. Kalau saya kebanyakan singernya itu ya langsung nyanyi semua Bapak Ibu. Itu artinya Pak Anton sudah turun. Nah di sini waktunya panjang. Sebab di Kute ini kan sekarang sudah 6 kali ibadahnya. Dan sedang saya planning untuk jadi 7 kali. Makanya harus on time. Makanya di sini saya bisa santai-santai, bisa nyanyi. Ketaatan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan apa? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah contoh ketaatan.
Yesus nggak pernah tanya kepada Allah Bapa di surga, bagaimana seandainya aku mati di atas kayu salib nggak ada orang bertobat? Nggak pernah tanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika firman Tuhan disampaikan, tanya enggak, Tuhan kalau enggak terjadi gimana? Saya mau sampaikan, tidak selalu doa kita itu dijawab Tuhan. Tetapi Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Ya, bagian kita adalah taat. Sebab memang Tuhan itu enggak selalu menjawab doa kita. Bukan karena kita enggak sayang sama kita, tapi karena Dia sangat sayang kepada kita. Oleh karena itu ya, taat sama Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan itu memberi yang terbaik. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua bagian kita taat. Ya, bagian kita taat. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Anugerah dan kasih sayang Tuhan, itulah kekuatan kita. Investasi di dunia ini yang tidak pernah merugikan adalah investasi kebaikan. Ya, nggak ada yang rugi tentang investasi kebaikan. Investasi uang itu bisa gagal, tapi investasi kebaikan nggak pernah gagal. Sebab investasi kebaikan itu urusannya dengan Tuhan, tidak dengan manusia. Oleh karena itu, mari terus investasikan hidup kita untuk kita menghidupi. Bahwa setiap hidup kita harus berdampak. Kita akan perjamuan kudus. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara terkasih yang belum mengambil perjamuan kudus? Kalau ada, diangkat tangannya, para asher akan melayani. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Naikkan pujian anugerahmu, anugerahmu. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan. Sekali lagi naikkan pujian ini, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Anugerah, haleluya. Anugerahmu, yes, semua karena anugerah.
anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kita baik, bukan karena kita berkenan, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan berisi anggur. Tuhan, terima kasih, sebab oleh karena bilur-bilur-Mu sakit penyakit kami sudah sembuh. Oleh karena darah-Mu yang tercurah di atas Kalvari, dosa kami dihapuskan. Sekalipun merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kami yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Hidup kami berarti di mata-Mu. Bukankah cawan berisi anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kinarararamo. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kirabatakan ararararamo. Kirabatakan ararararamo. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang berasal daripada-Mu itulah yang akan terus memampukan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Pulanglah dengan sukacita penuh, dengan membawa damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat kepalamu dan jangan lagi tertunduk lesu, sebab kasih sayang Tuhan dan anugerahnya itulah kekuatan kita yang akan terus memampukan kita, sehingga kehidupan kita akan berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studimu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Dan melalui kehidupanmu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat bersama-sama katakan amin. Haleluya.